kita harus ngurus BPW-nya. BPW. Biro Perjalanan Wisata. Oh, baik, kalau baik. BPW. Nah, paket destinasi ya. Dan itu tempat-tempat destinasi selama dia bisa menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk muslim itu bisa menjadi daya tarik wisata religi itu sendiri. Potensi yang ada di Jakarta apa nih wisata religi, kan ada banyak-banyak wisata yang belum dikunjungin. Kita bisa jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi masih di acara VOA Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Kita masih bincang-bincang mengenai bisnis, usaha, tours and travel, tapi khusus untuk produk-produk haji dan umroh ya. Bersama kita tadi masih ada Ibu Nini Irawan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran dari PPHI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia ya Bu. Nah, kayak tadi kita udah cerita banyak nih Bu, bincang-bincang mengenai apa saja ya yang dibutuhkan untuk teman-teman itu mengelola usaha biro travel umroh yang bagus gitu ya Bu ya. Nah, kalau sekarang ini Bu ya, tentu pendengar ketika mendengar tadi ada minat gitu ya untuk membangun usaha sekaligus ibadah gitu kan. Bayangkan kalau haji dan umroh pahalanya demikian besar, maka orang yang mengantarkan orang ke sana itu kan pasti akan mendapatkan pahala yang juga besar gitu. Sehingga dua sisi sayap ini, sayap bisnis dan sayap ibadah ini bisa dua-duanya jalan gitu Bu. Nah, kalau teman-teman para pendengar pengen membuka tours haji dan umroh Bu, kira-kira apa saja Bu milestone atau tahap-tahapnya yang dibutuhkan seperti apa gitu? Ya, tentunya kalau untuk kita buka perusahaan pasti kita harus buka akte, kemudian ngurus, karena untuk tour and travel itu di bawah Kementerian Pariwisata kita harus ngurus BPW-nya, Biro Perjalanan Wisata. Oh, baik, kalau baik. BPW. Nah, untuk BPW sendiri itu boleh meng-create paket-paket religi. Untuk diketahui bahwa paket-paket religi itu nggak hanya haji dan umroh. Sebenarnya kayak paket-paket budaya, paket destinasi ya. Dan itu tempat-tempat destinasi selama dia bisa menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk muslim itu bisa menjadi daya tarik wisata religi itu sendiri. Gitu. Nah, setelah itu sudah ada izin-izinnya, biasanya setelah 2 tahun itu baru bisa apply untuk izin umrohnya. Harus ada waktu 2 tahun dulu ya Bu ya? Iya, minimal 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kita bisa Membuktikan jualan paket-paket yang wisata religi tersebut, muslim friendly tersebut gitu. Misalnya dengan dimulai dari wisata potensi yang ada di Jakarta apa nih wisata religi, kan ada banyak-banyak wisata yang belum dikunjungin. Kita bisa jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, setelah itu berjalan bisa juga dengan tiketing. Nah, karena negara kita kepulauan, ketika kita bisnis tiket udah pasti laku. Apalagi mau lebaran, Mas. Gitu, mau lebaran orang semua butuh tiket. Iya kan? Baik tiket udara, laut maupun kereta api, darat. Bis juga. Nah, itu adalah salah satu kegiatan dari travel agent. Nah, sambil menunggu 2 tahun tersebut, itu juga bisa menjadi sub agent dari travel yang sudah punya izin umroh dan haji. Mungkin buat teman-teman UMKM yang baru merintis bisa juga daftar ke kita. Saya mau ngebantu untuk jualin umroh. Daripada misalnya tetangga saya nanti dia umroh udah bayar lunas ternyata nggak diberangkatin dan lain-lain misalnya. Oleh oknum yang nggak punya izin misalnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mempersempit informasi ataupun mempersempit kemungkinan tidak berangkat. Nah, nanti bisa deal dengan si agent yang punya travel umroh. Misalnya deal ke saya boleh. Nanti ketika ada jamaah kita akan perhitungkan namanya fee referral. Gitu. Fee referralnya ujrohnya berapa gitu ya. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta sesuai kesepakatan bersama. Karena masing-masing paket, masing-masing perusahaan itu beda-beda. Seperti itu. Nah, setelah ternyata ketika menjadi sub agent atau mitra banyak jamaahnya ya. Oke, ini udah 2 tahun kita urus izin ke Kemenak. Nah, itu juga ke Kemenak itu juga tidak sulit ya. Sekarang kan semua transparan, apalagi udah dibuka lagi.
tinggal kita datang ke Kanwil, minta surat rekomendasi, pengajuan dan lain-lain. Kemudian nanti akan ada jaminan yang harus disetorkan ke Kemenak dana ngendap. Kalau untuk umroh itu sekarang 100 juta kalau nggak salah, kalau untuk haji 250 juta. Tapi kita harus bertahap. Kalau udah punya izin umroh baru bisa daftar ke tahapan izin haji. Seperti itu Mas. Jadi kayak orang sekolah SD, SMP, SMA gitu. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Bisa nggak gitu jalan bagus. Ketika izin kita sudah keluar gitu ya dengan jaminan 100 juta di Kemenak, itu pun bisa pakai bank garansi dibantu oleh teman-teman bank. Dan itu boleh meng-create paket, punya kontrak-kontrak dengan airline, kontrak dengan hotel gitu ya. Dan itu bisa menjalankan program-program umroh tiap bulan, misalnya dia bikin tiap akhir bulan atau sebulan berangkat 2 kali 3 kali. Karena di umroh sendiri itu yang kalau di Jakarta senangnya yang cepat, jadi 9 hari. Ada yang 12 hari, ada yang 16 hari, ada yang 14 hari. Nah biasanya kalau untuk daerah-daerah tertentu, oh saya maunya yang 14 hari, saya 16 hari, seperti itu. Sehingga ketika kita kerja sama airline, jangan salah, kita bookingnya misalnya jualannya di Jakarta untuk 14 hari. Ya nggak penuh-penuh nanti. Karena orang Jakarta kan orang sibuk ya, pengennya cepet gitu. Nah kalau misalnya di program yang lama, ya program di umroh yang Ramadan sekarang, ada program itikaf itu bisa 18 hari, ada yang sebulan, ada yang 17 hari gitu loh. Kalau haji kan bisa sampai 3 bulan ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi tahapnya memang harus urus legalitas, SK dan juga izin-izinnya semua dari Kementerian Agama. Iya. Jadi kalau misal disimpulkan, berarti kalau misalkan memang kita punya modal yang besar, yang cukup lah ya, yang cukup banyak, kemudian punya kompetensi ya Bu ya, pernah punya pengalaman, kita bisa mengikuti administrasi itu. Tapi kalau misalkan kita belum punya cukup pengalaman, kita bisa untuk mulai mencoba menjadi sub agent tadi ya. Betul. Sambil meraba-raba ini bisnisnya kira-kira seperti apa sih gitu ya. Iya betul. Jadi ketika kita sudah menentukan oke, saya modal ada, pengalaman ada. Satu lagi SDM kita juga harus punya SDM yang tersertifikasi. Misalnya ini tour leader ya, wajib ya. Jadi sebelum kita urus perizinan tersebut, itu harus punya SDM yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Tour leadernya harus bersertifikat gitu ya, BPW-nya juga. Jadi semua ada gitu sertifikasinya. Untuk sertifikasi dari tour leader itu dari mana Bu? Yang mengeluarkan dari BNSP atau dari lembaga apa Bu? Ada lembaga BNSP yang kerjasama dengan Kemenak. Terus juga BPW-nya sendiri, si perusahaannya sendiri juga harus tersertifikasi seperti itu. Banyak lembaga-lembaga sertifikasi yang kerjasama kok. Dan itu nggak sulit dan memang harus, karena memang harus punya SOP. Ketika udah punya SOP aja kadang-kadang banyak yang masalah, apalagi nggak ada SOP. Jadi nggak usah asal tabrak aja gitu, nggak bisa ya. Kalau ada apa-apa nanti urusan dengan hukum ya Bu ya. Betul. Jadi semuanya regulasinya udah ada, tinggal kita jalanin. Nah, ketika udah 1 tahun misalnya mencapai, kita ternyata jamaah umroh kita udah ada 1.000 gitu ya, 1.000 itu baru bisa apply untuk izin hajinya. Jadi 1 step lagi izin haji. Nah kita bicara haji, memang gini, umroh sama haji ini sebenarnya satu kaitan, karena orang-orang yang terkendala ketika daftar haji di pemerintah yang sekarang antriannya semakin panjang. 50 tahun, 60 tahun, itu seperti kayak nggak memungkinkan ya. Mungkin orang baru pacaran, anaknya belum keluar, anaknya udah didaftarin gitu ya. Jadi itu semua banyak beralih ke umroh. Jadi ya udah deh umroh aja kalau memang nggak bisa haji, gitu. Yang haji pemerintah gitu ya, dengan harga-harga yang memang terjangkau. Tapi kalau misalnya kita mau haji untuk daftar haji khusus, nah kalau di travel agent nanti yang kita urus adalah haji khusus. Haji khusus itu haji memang dengan kuota Kemenak. Ketika kita daftar sekarang, misalnya dengan pendaftaran $5.000 atau $4.000 atau $6.000, itu akan disetorkan ke Kemenaknya. Setelah itu harus menunggu
tunggunya itu sekarang sekitar 5-7 tahun. Itu haji khusus gitu. Jadi kalau misalnya usia kita sekarang ini 40 gitu ya, 40 daftarnya sekarang, berarti kemungkinan usia 47 baru berangkat dan pelunasannya di tahun ke-7 tersebut. Gitu Mas. Nah, tapi kalau misalnya usianya sudah 60 daftar haji khusus, kira-kira kekejar nggak gitu ya? Atau usianya 50 gitu ya, mau daftar pengen haji sekarang gimana nih, saya habis jual tanah nih gitu kan, atau saya dapat bonus gede, saya mau haji, saya nggak mau pakai antri, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Haji furodah. Nah, furodah ini saya juga ingin mengedukasi ke masyarakat. Yang di masyarakat itu kadang-kadang furodah itu kayak fasilitas, tapi sebenarnya bukan, Mas. Jadi furodah itu visa yang dikeluarkan untuk percepatan. Jadi yang tadi yang saya bilang harusnya ngantri, tapi tahun ini berangkat juga gitu. Jadi percepatan. Ketika kita bicara fasilitas, ya harus beli lagi. Misalnya beli pesawatnya yang direct atau yang transit. Itu kan kembali lagi ke kemampuan finansial kita. Hotelnya mau bintang 4 atau bintang 5. Atau bintang, terus maktabnya mau maktab yang di depan, belakang atau VIP. Itu juga kembali lagi ke uang. Ada yang saya udah beli furodah mahal-mahal kok fasilitasnya begini. Nah, itu yang salah. Nah, furodah adalah visa percepatan. Kalau untuk mau yang depan, fasilitas bagus, maktab 111 misalnya, maktab yang paling depan itu Mas, itu ya memang harus sedikit mahal gitu. Tapi tentunya kita juga harus hati-hati gitu ya, karena namanya furodah ini kan kita dagdikduk, keluar nggak ya. Tapi kalau misalnya daftar ke kami dengan DP 10.000 gitu misalnya, 10.000 nanti visa keluar baru bisa melunasi. Nah kalau misalnya amit-amit visanya nggak keluar, ya dibalikin kita full, jadi enak gitu. Bahkan kami kasih kesempatan kalau yang sudah daftar haji khusus, kemudian daftar di kita nih satu perusahaan yang sama gitu ya, saya mau beralih furodah nih, duitnya udah ada, boleh nggak? Boleh. Nanti kita bisa refund kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Nini. Ini yang kedua ya, segmen kedua ini tadi saya sampaikan oleh Bu Nini mengenai kalau kita mau menjalankan seperti apa. Mulainya memang ini perjalanannya panjang ya. Isinya itu adalah bagaimana mengatur sistem, kemudian mengatur administrasi supaya dua-duanya ini bisa jalan ya. Administrasinya jalan, juga sistem kita bagus sehingga tidak terjadi service failure lah pada waktu kita jalankan nanti gitu ya. Namun demikian memang walaupun banyak ini yang perlu kita jalankan, namanya perjalanan ribuan kilo itu dimulai dari step pertama ya Bu ya. Kalau sudah ada niat, kemudian kita ingin jalankan, nah step by step kita akan menuju ke sana. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Budi, host Anda di acara VOIB Stock. Hari ini kita masih diskusi mengenai usaha tours and travel khusus haji dan umroh. Bersama kita tadi masih hadir Ibu Nini Irawan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari PPHI Indonesia ya. Bu, ini segmen terakhir ya Bu ya. Kan kalau kita mau berusaha tentu tidak terlepas dari lingkungan usahanya gitu ya Bu ya. Lingkungan usaha itu ada pemerintah, ada regulasi, ada segala macam. Nah terkait dengan lingkungan ini apa Bu yang bisa disarankan Bu? Ya memang kebijakan-kebijakan itu memang menentukan dari keberhasilan dan juga para pelaku ya. Alhamdulillah di Indonesia ini regulasi-regulasi dari pemerintahan cukup membantu kami selaku penyelenggara, dan mungkin untuk pemerintah bisa lebih meningkatkan kuota lebih banyak lagi sehingga daftar antrian panjang dari calon-calon para jamaah yang ingin haji baik reguler maupun khusus itu nggak semakin panjang gitu. Jadi kuotanya ditambah kalau bisa. Nah itu mungkin butuh nego-nego tingkat tinggi ya, karena tidak bergantung dari kita aja itu ya. Iya, kalau misalnya kuotanya banyak, kami sebagai pelaku dan industri juga bisa banyak. Iya, gitu. Karena memang di Indonesia kan mayoritas Muslim dan semua masyarakat gitu yang mampu khususnya gitu ya ingin ke sana untuk haji gitu. Kalau untuk umroh, masya Allah sekarang ini animonya udah dari bulan yang saya lihat tuh dari bulan Januari, Februari, Maret itu udah penuh terus. Bahkan hotel-hotel pun penuh, dan ini tidak hanya terjadi dari Indonesia aja, tapi di seluruh negara.
Sehingga pernah chaos juga tuh beberapa hotel-hotel di Saudi, mungkin di Februarian bulan yang lalu tuh kesulitan, teman-teman industri itu kesulitan mendapatkan hotel di Mekah maupun Medina. Ya, baik. Nah, Bu Nini tadi kan sudah kita kupas bersama bahwa untuk masuk ke industri ini itu kan membutuhkan kompetensi, wawasan, pengalaman gitu ya Bu ya. Nah tentu pendengar ini ada yang berminat gitu ya. Terus kemudian apa yang mesti saya lakuin ya. Nah kalau seandainya pengen tahu informasi lebih lanjut kemana Bu teman-teman ini harus bertanya gitu. Baik, di sini sih kesempatan banyak sekali. Yang penting kita ada niat. Ya. Misalnya bagi yang niat mau umroh, niatkan dulu. Yang pertama, yang kedua nabung. Kerjasama dengan bank. Bisa kok kalau udah niat, yang tadi saya bilang berangkat dulu, pulangnya baru bayar. Itu bisa dengan pembiayaan, potong gaji gitu ya. Karena memang janji Allah itu ketika kita umroh ataupun haji itu Allah menjanjikan dosa kita diampuni, ya, doa kita dikabul. Yang ketiga nih, apa yang kita keluarkan untuk ibadah tersebut diganti. Siapa coba yang nggak mau? Iya kan? Makanya kadang-kadang ada yang nanya, nabung dulu atau umroh dulu? Saya bilang umroh dulu. Gitu. Makanya kami menggandeng beberapa perbankan untuk bisa menjembatani ini dari bank maupun dari finansial. Nah, ketika kita sudah niat, semua jalan itu kebuka. Kalau hanya satu pintu misalnya baru mau ngebantuin jualin umroh supaya saya bisa berangkat umroh gratis, bisa juga gitu. Jadi nanti bisa konsultasi dengan saya gratis, nggak dipungut biaya. Ya. Ini Bu Nini membuka diri ya. Membuka diri. Siapa tahu pendengar ada yang mau konsultasi gitu bisa ya. Betul, karena memang di usia saya yang sudah nggak muda lagi, ya memang ingin mewakafkan diri untuk di dunia umroh dan haji ini gitu, untuk lebih melayani masyarakat seperti itu Mas. Jadi bisa yang mau, saya masih bekerja tapi supaya saya nggak keluar kantor, saya punya passive income gimana? Boleh daftar ke saya menjadi mitra-mitra kita. Jadi nanti bisa ngebantuin kita untuk melayani jamaah ataupun mencari jamaah. Tentunya nanti kita ada fee referral yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa buat DP umroh. Gitu. Karena kalau misalnya gini, satu keluarga gitu, pas lebaran besok momennya cakep banget. Ya, momennya cakep banget, kumpul keluarga. Nah, habis kumpul keluarga ada yang ngomong mau umroh, ya udah saya bantu urusin. Didaftarkan nih, begitu daftar nanti misalnya harganya berapa nih? 30 juta gitu ya. Nanti kita bisa berikan fee-nya. Nah, dari fee misalnya satu orang anggap 1 sampai 2 juta gitu ya. Ada 10 orang udah berapa? Udah bisa berangkat, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, itu baru satu ketika kita di lingkungan keluarga. Kalau misalnya bekerja, kita untuk corporate, kita kerjasama dengan koperasi, kita kerjasama misalnya dengan UMKM yang lain gitu. Kita bikin satu satu grup. Nah itu bisa nanti kita gratisin, misalnya 20 gratis 1. Nah itu kan bisa umroh. Iya. Kalau teman-teman yang tadi Bu berkenan untuk bekerja sama atau misalkan mau membuka travel umroh, pengen tanya-tanya ke Bu Nini, kemana Bu telepon? Boleh, bisa telepon ke handphone pribadi saya di 0812 8916. Bebas, yang penting seputar usaha umroh, mau umroh, kemudian gimana cara jualan umroh. Tentang boleh. Tadi proses wisata administrasi muslim juga bisa. Boleh, wisata muslim dan lain-lain boleh. Oke, terima kasih Bu Nini. Ini luar biasa sekali pembicaraan kita ya, para pendengar sekalian ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita mau bicara tentang pariwisata muslim itu halal gitu, itu sebenarnya dispersinya banyak ya. Salah satunya saja adalah wisata untuk umroh dan haji ya Bu ya. Tapi sebenarnya seluruh yang lain itu banyak, ada destinasi-destinasi yang lain juga bisa kita lakukan ya. Nah, jika teman-teman nanti mau berdiskusi juga, kita ada PPHI ya Bu ya, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, yang bisa diminta konsultasi. Tadi Bu Nini juga udah membuka diri ya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran sudah membuka diri, kalau mau diskusi atau segala macam bisa melalui Bu Nini juga. Ini adalah sesi kita yang terakhir, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi para pendengar sekalian dan kita bisa membangun diri kita menjadi UMKM yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa.